Oke, kita di sini lanjut sesi dari yang sesi sebelumnya, pengenalan soal peripheral maupun komponen yang terinstal di dalam mesin handphone atau smartphone. Sekarang kita akan coba mengenali yang bernama arus dan tegangan. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa arus maupun tegangan itu sangat dibutuhkan oleh sirkuit untuk menghidupkan sistem-sistemnya, atau dengan kata lain ya itu bisa dibilang sebagai sumber makanannya. Seperti manusia kalau mau bekerja pastinya dia butuh makan juga. Dan di sini untuk sirkuit elektronik makanannya adalah sebuah tegangan yang akan menimbulkan arus juga nantinya. Untuk tipe tegangan maupun arus yang kita kenal di dunia elektronik itu ada dua, antara AC maupun DC. Perbedaannya hanya ada pada satu bagian, yaitu kalau AC itu tegangan bolak-balik atau bisa dibilang larinya itu bisa ke kanan maupun bisa ke kiri. Sedangkan kalau DC itu harus satu arah, tegangan satu arah. Seperti halnya yang kita lihat pada simulasi komponen elektronik di layar. Di sini kita lihat ketika kita play, maka arusnya itu akan hanya bergerak ke arah yang sudah ditentukan saja, yaitu dari minus menuju positif. Tuh. Dari minus menuju positif. Ini adalah arus listrik yang ketika dia berjalan arahnya itu cuma ada satu, yaitu dari minus menuju positif. Dan tidak akan bisa kebalik. Logikanya seperti ini. Untuk arus DC, karena tegangannya mengalir sifatnya positif, ketika dia menemukan komponen kayak semacam dioda yang memiliki kutub terpisah, jadi tidak boleh dipasang bolak-balik. Dari tegangan yang sifatnya positif, ketika dia bertemu dengan gerbang positif dari komponen dioda, maka tegangan maupun arus juga tidak akan mengalir. Ini adalah komponen dioda LED ya, lambangnya seperti ini. Jadi ketika kita berikan tegangan, maka arus yang berjalan pada sirkuit DC ini akan memunculkan efek terbakar yang biasa kita lihat sebagai lampu. Untuk keterangannya, untuk keterangan lampunya sendiri tergantung dari tegangan yang kita berikan. Kebetulan kalau di simulator ini objek sebagai indikatornya itu adalah komponen dioda LED dengan warna hijau, jadi butuh tegangan sebesar 2 volt. Kalau kita berikan tegangan lebih dari 2 volt, maka efeknya akan terbakar. Seperti ini. Nah, untuk arusnya sendiri sama seperti tegangannya. Kalau sirkuitnya DC, tegangannya pasti DC. Maka arusnya juga sifatnya akan menjadi DC. Arus yang mengalir di sini adalah 20 mA. Ini udah calculated ya, udah otomatis. Kita nggak usah capek-capek ngitung lagi kalau untuk pakai simulator ini. Nggak, mungkin udah kita tinggalkan kalkulator aja. Karena udah calculated full. Ini adalah arusnya. Arusnya pasti mengikuti tegangannya. Ketika tegangan ada, arus pasti ada. Namun ketika tegangan ada, arus juga bisa jadi nggak ada juga. Mungkin disebabkan karena adanya kebocoran-kebocoran pada komponen yang lain. Gitu. Nanti kita bisa bahas pada pembahasan analisa berdasarkan data-data skematik. Di next sesi pastinya ya. Jika ada tegangan, tidak ada arus, maka alhasil lampu ini harusnya tidak akan menyala. Atau biasa teman-teman lihat kasusnya seperti contohnya kasus handphone dicas tapi tidak nambah, sedangkan indikator chargingnya tetap berjalan. Nah, itu penyebabnya bisa jadi dua, antara arusnya yang kurang besar atau tidak ada arus, atau memang adanya konsleting.
Untuk hal-hal seperti itu nanti kita akan pelajari di next sesi dalam pembahasan yang lainnya. Kita akan tetap fokus pada bagian ini. Kita ambil sampel untuk sirkuit DC-nya ini sendiri. Apa yang terjadi ketika dioda ini kita pasangkan dengan model yang terbalik ya. Oh, ini kita putar saja bisa ini. Ini contoh ketika tegangan DC mengalir bertemu dengan gerbang positifnya. Oke. Nah, ini seperti ini. Ketika gerbang positifnya kita hadapkan pada tegangan positif, maka alhasil arus juga tidak akan mampu berjalan. Karena sifatnya ini sirkuit DC harus satu arah, tidak bisa berlawanan. Jadi enggak serta-merta arusnya akan langsung balik ke sini, enggak. Beda halnya dengan tegangan maupun arus AC. Arus AC bisa kita temukan pada sirkuit listrik rumah ya, lebih banyak kita kenal dengan terminal utama rumah lah. Itu kalau kita pasang charger bolak-balik, si chargernya itu tetap akan melakukan proses charging ke bagian dalam mesin handphonenya. Mau dipasang bolak-balik mau gimana pun juga tetap akan melakukan proses charging. Cuma nanti ketika dia mau dari chargernya itu sendiri, ketika dia keluar, dia akan mengeluarkan tegangan yang bersifat DC. Sudah tidak lagi menggunakan tegangan AC lagi. Makanya proses charging di handphone akan tetap berjalan. Karena arusnya sudah sesuai dengan tipe sirkuit yang dibutuhkan, yaitu DC. Oke, sejauh ini mungkin teman-teman bisa pakai. Oh ya, ini saya pakai aplikasi simulatornya, namanya Every Circuit. Bisa teman-teman download sendiri dari Play Store dan berbayar ya. Untuk grafiknya ini sendiri saya pakai emulator Android di PC. Jadi teman-teman kalau misal mau nyervis, bingung mau kalkulasi berapa nilai resistor, berapa nilai diodanya, berapa tegangannya, berapa arusnya, teman-teman bisa manfaatkan aplikasi ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Kita lanjutkan pada next sesi.